Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku, Tuhan Yesus seringkali digambarkan sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia. Mengapa demikian? Karena memang dalam Perjanjian Lama, darah anak domba itu sanggup untuk menghapus dosa manusia. Akan tetapi karena korban anak domba itu tidak sempurna, maka setiap orang yang ingin dosanya diampuni oleh Tuhan harus selalu mempersembahkan korban anak domba. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus menggenapi apa yang dilakukan oleh anak domba itu dengan menjadikan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Untuk menggambarkan korban anak domba itu, ada sebuah kisah menarik di sebuah gereja kecil di Jerman. Di salah satu gereja kecil di Jerman, berdirilah sebuah patung anak domba yang terbuat dari batu yang memiliki sejarah yang unik. Ketika para jemaat membangun gereja itu, terjadilah sebuah peristiwa ini, yaitu ketika mereka mengerjakan atapnya, salah seorang di antara mereka terperosok dan kemudian terjatuh dari ketinggian yang mengerikan. Rekan-rekannya segera turun karena mereka mengira bahwa orang itu sudah mati dengan tubuh yang hancur tentunya. Tetapi luar biasanya dia sama sekali tidak terluka. Ada seekor anak domba sedang merumput di sana ketika ia terjatuh dan persis menimpa anak domba itu yang menyebabkan si anak domba itu mati dengan tubuh yang hancur. Atas peristiwa itu, seluruh jemaat berterima kasih kepada anak domba itu yang menyebabkan si pria tersebut tetap hidup. Dan untuk menghormati peristiwa yang luar biasa itu, mereka mengabadikan anak domba itu dengan sebuah patung. Kemudian gereja itu diberi nama Gereja Anak Domba. Saudaraku, persis seperti peristiwa itu, pengorbanan si anak domba menyebabkan orang yang jatuh itu tetap hidup. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita. Kita juga seharusnya dihukum oleh Allah selama-lamanya. Tetapi karena pengorbanan anak domba, yaitu Tuhan Yesus, maka kita dibebaskan, kita dilepaskan, dan sebagai gantinya anak domba itu mati untuk kita. Itulah sebabnya dalam seluruh teologi Kristen, keselamatan itu adalah anugerah. Mengapa anugerah? Karena kita menerimanya dengan cuma-cuma. Tetapi bila kita jujur, sesungguhnya keselamatan yang kita terima sesungguhnya sudah dibayar lunas oleh Tuhan sendiri. Karena memang sesungguhnya Tuhan Yesus telah membayarnya untuk kita. Nah, meresponi akan hal ini saudaraku, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah karena Dia telah berkenan menyelamatkan kita. Yang kedua, bentuk ucapan syukur kita harus kita tunjukkan dengan cara mengasihi Dia. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Yang keempat, kita harus melayani Dia dengan apa yang kita miliki. Dan yang kelima, kita tidak boleh lupa untuk senantiasa membagikan
akan kasih Allah ini kepada orang-orang lain yang belum menerima kasih seperti yang telah kita terima. Dan biarlah melalui apa yang kita lakukan itu, kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh mengagungkan Dia, dan biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam perkenanannya. Mari kita bersyukur, mari kita menjadi saksi Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, kami mau agar apa yang kami alami ini juga dialami oleh orang-orang yang kami cintai, orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu, bantulah kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika